Bab 266 Mendominasi dan mendominasi, 10.000 batu abadi yang luar biasa. Tuan kedua menangkap Jiang Ruhua. Tapi Jiang Ruhua sangat ketakutan sehingga wajah cantiknya menjadi pucat dan dia sangat ketakutan. Pada saat ini, kepala paviliun Yu Yanyu buru-buru datang untuk meminta maaf. Pergilah, bos kedua langsung mengusir bosnya. Ia marah karena mendengar perbincangan para biksu di sekitarnya. Kebanyakan orang mengira geng Qinglong telah membunuh Namo Wentian. Siapa tahu anak itu sudah lama kabur, dan tidak ada jejaknya. Dia dengan bermartabat telah menyempurnakan kinya dan membunuhnya selama 1000 tahun. Hingga saat ini bokongnya masih terasa nyeri. Itu hanya kehilangan wajah geng Qinglong. Dia tentu saja sangat membenci Mo Wentian. Dia tidak pernah menyerah dan membiarkan Qinglong membantu menemukan jejak Mo Wentian. Jangan biarkan dia menangkap anak itu. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhnya. Sekarang dia dipukul lagi oleh pelayan paviliun Yanyu, pakaiannya basah, yang tentu saja membuatnya semakin marah. Namun, ketika dia melihat wajah Jiang Ruhua, dia tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan matanya. Tangan satunya menepis cambang yang berserakan di sisi pipinya. Jiang Ruhua sangat ketakutan, matanya mengelak. Tapi tuan kedua mencubit dagunya dengan arogan, lihat ke atas dan lihat aku. Jiang Ruhua sangat menyedihkan, dia hanya bisa melihat tuan kedua. Pada saat ini, orang-orang di belakangnya melihat wajah Jiang Ruhua, dan mereka sepertinya memikirkan sesuatu, dan mata mereka tiba-tiba berbinar. Tuan kedua, saya pernah melihat wanita ini sebelumnya, dia bersama anak itu, Mo Wentian. Aku ingin tahu apakah dia tahu di mana Mo Wentian bersembunyi. Tuan kedua menatap Jiang Ruhua dengan dingin. Katakan, di mana Mo Wentian bersembunyi. Penampilan galak dari tuan kedua membuat Jiang Ruhua ketakutan, dan air mata berkaca-kaca. Aku tidak tahu. Bentak, suara tiba-tiba. Saya melihat tamparan berwarna merah darah di wajah halus Jiang Ruhua. Darah tumpah dari sudut mulutnya. Kedua tuan ini sungguh biadab dan kejam. Menghadapi seorang gadis kecil, Anda bisa melakukannya. Dalam pemandangan ini, banyak biksu di paviliun Yanyu yang ketakutan, dan wanita cantik di dinasti Qing begitu ketakutan hingga mereka sangat ketakutan. Katakan, di mana anak itu bersembunyi? Tuan kedua bertanya dengan dingin. Aku tidak tahu. Jiang Ruhua berbicara dengan lemah, sangat menyedihkan. Tuan kedua menatapnya dengan dingin, dan tidak melakukan apapun pada Jiang Ruhua lagi. Lagi pula, Jiang Ruhua hanyalah orang biasa tanpa kultivasi. Jika Anda menamparnya lagi, Anda bahkan mungkin akan dipukuli sampai mati olehnya. Sambil mendengus dingin, dia melemparkan Jiang Ruhua ke bawahan di sampingnya. Ambil kembali dan bawa ke kamarku di malam hari. Tuanku, dia hanyalah seorang pelayan yang membawakan sayur-sayuran dan air. Kepala paviliun Yanyu, yang diusir, merasa sangat malu, tetapi masih memohon belas kasihan Jiang Ruhua. Kamu paviliun Yanyu berani memprovokasi Qinglong gangku, tahukah kamu siapa kakak tertuaku? Jika kamu berani menghentikanku lagi, jangan salahkan aku karena menghancurkan paviliun Yanyumu. Wajah kepala sekolah pucat dan dia tidak berani berbicara. Tuan kedua mencibir, dengan ekspresi arogan dan menghina. Lalu dia pergi bersama bawahannya. Setelah geng Qinglong membawa Jiang Ruhua dan yang lainnya pergi, para biksu di paviliun Yanyu mulai berbicara lagi. Tuan kedua dari geng Qinglong hanyalah basis budidaya tingkat ke-8 yang memurnikan Qi. Saya tidak berharap menjadi begitu sombong. Diamlah. Seseorang membuat gerakan diam, lalu berbisik. Jangan melihat kelemahan tuan kedua dari geng Qinglong,
kamu juga mendengar dia berkata kakak, orang itu adalah tuan dari geng Qinglong, dan ku dengar dia adalah dewa yang maha kuasa. Tuan kota bukan lawannya. Geng Qinglong ini mengandalkan keagungan bos besar untuk berbuat baik di kota. Memprovokasi geng Qinglong berarti memprovokasi yang maha kuasa, kecuali Anda ingin mati, atau mengandalkan paviliun Yanyu kecil, beraninya untuk memprovokasi di mana geng Qinglong. Gadis kecil dari paviliun Yanyu itu. Seseorang menghela nafas, yang lemah memakan yang kuat. Saya mendengar tentang sifat buruk majikan kedua. Saya khawatir besok pagi, saya akan dipermainkan dengan mayat. Bagaimanapun, gadis kecil ini hanyalah orang biasa. Kasar, beberapa biksu memarahi dengan suara rendah, tetapi mereka hanya sebatas memarahi, dan mereka juga takut pada keagungan keluarga besar, dan mereka tidak berani menonjol di hadapan Jiang Ruhua. Negeri Dongeng Xuanwu. Lelang yang diadakan oleh keluarga Huangfu telah berakhir dengan sukses. Dalam lelang ini, semua peralatan Daoyun kelas atas dan kelas atas berhasil dilelang. Di antaranya, 2 peralatan Daoyun berkualitas tinggi dilelang oleh keluarga Jiang. Sisanya dilelang oleh kekuatan abadi lainnya di domain abadi Xuanwu. Apa yang tidak diharapkan oleh kekuatan utama sama sekali adalah bahwa di keluarga Huangfu, mereka tidak melelang dan bersaing untuk mendapatkan artefak Tao. Hal ini dapat dilihat dari ini. Sekarang laporkan paha seniornya. Mengenai peralatan Daoyun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pada saat yang sama, di Huangfu Xianjia di sini. Mereka juga mengirim orang ke kekuatan abadi utama di domain abadi Xuanwu untuk meminjam batu abadi. Sekarang, Huangfu Xianjia memeluk paha tuan yang tak tertandingi itu. Bagi kekuatan klan abadi tersebut, mereka tentu saja bersedia meminjamkan beberapa batu abadi kepada klan abadi Huangfu. Tentu saja, Huangfu Xianjia meminjam batu abadi itu, tetapi juga harus membayar bunganya. Dia berjanji untuk mendapatkan lebih banyak artefak Daoyun dari Chen Chang'an di masa depan, dan dia akan memprioritaskannya. Bagaimanapun, keluarga abadi Huangfu sekarang sedang bangkit, dan kekuatannya menjadi lebih kuat, dan sudah ada kekuatan keluarga abadi nomor 1 di domain abadi Xuanwu. Untuk semua batu abadi, ada lebih dari 6.500 batu abadi berkualitas tinggi yang dilelang oleh artefak Daoyun di pelelangan. Selain batu abadi kelas atas yang dipinjam dari batu abadi utama, ada 10.000 batu abadi kelas atas sebagai bilangan bulat. Selain itu, ada juga 3.000 batu abadi bermutu tinggi. Jumlah batu abadi kelas atas dan batu abadi kelas atas adalah 13.000. Di Chen Chang'an, itu bisa ditukar dengan nilai alam. Itu luar biasa. Bahkan di alam abadi, ini bisa disebut kekayaan yang sangat kaya. Kemudian, Huangfu Qingtian, kepala keluarga Huangfu Xian, dengan sungguh-sungguh menyerahkan cincin penyimpanan berisi 13.000 batu abadi kepada Mei Niang. Mei Niang, kamu harus melindungi cincin penyimpanan ini dan menyerahkannya kepada senior. Ekspresi Mei Niang serius, dan sejumlah besar batu abadi hampir sebanding dengan keluaran seluruh domain abadi Xuanwu selama beberapa tahun. Setelah diketahui orang luar, itu pasti akan menarik banyak makhluk abadi untuk bersaing. Jangan khawatir, Patriark, saya akan menyerahkan cincin penyimpanan ini kepada para senior secara utuh. Bagus sekali, ingatlah untuk membawa lebih banyak peralatan sajak Dao saat kamu kembali lagi nanti. Bagaimanapun, meskipun Huangfu Xianjia terlihat cantik di permukaan, dia sudah menumpuk hutang luar negeri demi para senior. Aku tahu, kepala keluarga, Huangfu Qingtian, tersenyum dan sangat senang. Ketika Mei Niang membawa kembali peralatan Daoyun lagi, itu hampir bersamaan dengan Huangfu Xianjia menjadi Xianjia pertama di Xuanwu Xianyu. Bab 267 Wanita Pucat,
jauhkan harimau dari gunung. Kota Xianhuang, tempat Huang Fuxianjia berada, adalah sebuah restoran. Seorang wanita dengan wajah pucat sedang minum di dekat jendela. Meski wajahnya pucat dan jelek, namun sosoknya sangat elok, cembung-cembung, cekung-cekung, eye-catching. Hanya saja ketika banyak orang melihat penampakan wanita berkulit pucat ini, mereka langsung kehilangan seksualitasnya. Dengan sedih, sosok yang menarik, bagaimana dia bisa terlihat begitu ceroboh. Wanita pucat itu juga tidak peduli, dan masih minum dengan tenang. Pada saat ini, sebuah pesan datang dari jimat di cincin penyimpanannya. Ini adalah jimat peri komunikasi, yang digunakan untuk menghubungi komunikasi. Wanita pucat mencari. Dia sedikit mengernyit, lalu mengulurkan, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Bibir merahnya sedikit terbuka dan dia menyesap anggur. Melihat ke arah rumah Huang Fuxianjia, saya melihat beberapa pelangi abadi naik ke langit dan menuju ke kejauhan. Setiap pelangi peri secepat kilat, dan auranya sangat kejam. 12 pelangi abadi, dan nafas yang dipancarkan setiap pelangi abadi adalah pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar abadi. Adapun 12 peri pelangi, Mei Nianglah yang menjaga. Setelah Mei Niang dan 12 kaisar abadi pergi, terjadi diskusi di restoran. Itu adalah Yang Mulia Abadi Qian Mei, tapi saya tidak menyangka akan dikawal secara pribadi oleh 12 penguasa abadi. Ini adalah suatu keharusan, pikirkan berapa banyak batu abadi berkualitas tinggi yang dilelang untuk artefak sajak Dao dalam lelang kemarin, lebih dari 6.000 buah. Di domain abadi Xuanwu, kekuatan klan abadi mana yang dapat mengeluarkan lebih dari 6.000 dalam sekali jalan batu abadi berkualitas tinggi. Saya punya gosip. Saya mendengar bahwa Huang Fuxianjia tidak hanya mengadakan pelelangan, tetapi juga melelang lebih dari 6.000 batu abadi berkualitas tinggi, dan juga meminjam ribuan batu abadi dari banyak batu abadi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, Huang Fuxianjia sekarang memiliki hampir puluhan ribu batu abadi berkualitas tinggi, yang sungguh menakutkan. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Huang Fuxianjia? Apakah kamu masih perlu memikirkannya? Itu pasti yang diinginkan seniornya. Kalau tidak, apa yang akan dilakukan Huang Fuxianjia dengan begitu banyak batu abadi? Itu benar, saya kira Yang Mulia Qian Mei abadi dilindungi oleh 12 penguasa abadi, dan sekarang dia harus bersiap untuk meninggalkan domain abadi Xuanwu dan pergi ke retret senior itu. Petik 2. Selama percakapan antar orang, mata banyak makhluk abadi berkedip dengan cahaya tak terbatas. Jika Anda memikirkannya dengan kaki Anda semua tahu bahwa batu abadi itu mungkin ada di tubuh Qian Mei Xianxun. Jika Anda bisa memenangkan batu abadi di Qian Mei Immortal yang mulia, Anda pasti akan mendapat banyak rejeki nomplok. Faktanya, memang demikian. Menemani Mei Niang keluar kota, dalam kegelapan, makhluk abadi yang kuat mengikuti dengan tenang. Pergi dengan benar. Wanita pucat itu mengangkat kepalanya dan meminum semua anggur di gelas anggur dalam satu tegukan, lalu meletakkan batu abadi tingkat rendah dan kembali ke ruang tamu. Di tengah ruang tamu, seorang pria diikat oleh tali abadi, dan kekuatan abadinya tidak terlihat. Melihat lebih dekat, itu adalah Raja Abadi Tianyuan. Raja Abadi Tianyuan menatap tanpa daya ke arah wanita pucat yang masuk. Peri Yuchan, aku tidak punya keluhan denganmu, mengapa kamu mengikatku ke kota terpencil ini? Benar sekali, wanita pucat itu adalah Peri Yuchan, putri arogan dari keluarga Jiang Yuchan. Sejak terakhir kali saya bertemu Chen Chang'an di Gunung Feixian, dia sudah lama tidak muncul. Jiang Yuchan meminta maaf.
Saya hanya berharap Raja Abadi dapat memberikan sedikit bantuan, dan saya akan melepaskan Raja Abadi setelahnya, dan saya akan memberikan kompensasi yang baik kepada Raja Abadi. Raja Abadi Tianyuan cemberut dan mengutuk dalam hati. Kura-kura betina, bajingan, aku tidak akan membantu, aku khawatir yang ada hanya jalan buntu. Oleh karena itu, Raja Abadi Tianyuan mencibir, masih menyanjung. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa membantu peri. Peri hanya perlu mencicit, dan saya akan segera datang membantu. Mengapa saya membutuhkan peri untuk mengikatnya? Raja Abadi benar. Jiang Yuchan mengangkat tangannya dan mengambil kembali tali peri itu. Raja Abadi Tianyuan mengendurkan tubuhnya dan membungkuk. Apa yang peri ingin aku lakukan? Kamu memiliki cermin abadi Vientin, dan tidak sulit bagimu untuk menemukan jejak Mei Niang dari keluarga Huangfu. Raja Abadi Tianyuan terkejut. Peri, ini tidak bagus. Dia segera memahami Jiang Yuchan, mungkin itu niat keluarga Jiang. Kini, siapa yang tidak mengetahui hubungan Mei Niang dengan guru pertapa yang menguasai cara menghidupkan kembali orang mati? Dia ditangkap tadi malam, dan dia juga ikut serta dalam pelelangan. Jika tebakan Anda benar, Mei Niang seharusnya membawa batu abadi terbaik dari pelelangan. Batu abadi berkualitas tinggi itu dibawakan untuk guru pertapaan. Jiang Yuchan memintanya menggunakan cermin abadi Vientin untuk menemukan jejak Mei Niang. Jelas sekali, dia ingin menangkap batu abadi di tubuh Mei Niang. Puluhan ribu batu abadi pernah hilang. Belum lagi keluarga Huangfu mengalami kerugian besar. Itu bahkan akan membuat marah biksu itu. Keluarga Jiang ini benar-benar rencana yang bagus. Raja Abadi Tianyuan mencibir. Peri, ini tidak bagus. Jiang Yuchan tanpa ekspresi. Raja Abadi, jika kamu tidak membantu, maka aku hanya bisa membunuhmu. Raja Abadi Tianyuan ketakutan dan dengan cepat melambaikan tangannya. Jangan, Peri, jangan tidak sabar. Aku akan segera mencarikannya untukmu. Setelah berbicara, cermin abadi Vientin dikorbankan. Segera, sosok Mei Niang muncul di Vientin Immortal Mirror. Saat ini, Mei Niang, sama seperti Jiang Yuchan, telah mengubah wajahnya, menahan napas, dan meninggalkan kota Xianhuang. Mei Niang sedang menuju ke tempat di mana gerbang peri terbuka. Jelas sekali, baru saja, 12 penguasa abadi yang dikirim oleh keluarga abadi Huangfu untuk mengawal Mei Niang hanyalah tipuan. Melihat adegan ini, Jiang Yuchan tidak terkejut dan bertanya, kemana dia pergi ke Xianmen? Raja Abadi Tianyuan menunjuk ke barat dan berkata, Peri, ini masalah antara keluarga Jiangmu dan keluarga Huangfu Xian. Aku tidak akan terlibat sebagai bajingan kecil, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Melihat ke arah yang ditunjuk Raja Abadi Tianyuan, Jiang Yuchan tersenyum, terima kasih. Kemudian, sambil menjatuhkan cincin penyimpanan sebagai balasannya, dia berbalik. Bab 268, Cegat, Tempat Aman. Setelah Jiang Yuchan pergi, Raja Abadi Tianyuan tidak sabar untuk membuka cincin penyimpanan. Ketika matanya berbinar, dia mengeluarkan 10 batu abadi berkualitas tinggi, dan dia tidak bisa menahan nafas. Keluarga Jiang ini benar-benar kaya dan berkuasa. Setelah itu, Raja Abadi Tianyuan dengan hati-hati menyingkirkan batu abadi kelas atas dan meninggalkan ruangan. Di domain abadi Xuanwu, ada 4 gerbang abadi tetap yang terbuka. Letaknya di 4 arah tenggara dan barat laut. Jika Mei Niang dicegat oleh Jiang Yuchan, batu abadi itu akan diambil. Jika dia tidak berhati-hati, seseorang akan mencurigainya. Bagaimanapun, dia membawa harta karun cermin abadi Vientin. Mendesah.
Saya merasa kali ini akan berbahaya. Lebih baik keluar dari alam abadi Xuanwu terlebih dahulu untuk menghindari pusat perhatian. Kemudian, Raja Abadi Tianyuan memutuskan untuk pergi ke domain abadi Sumi di sebelahnya. Mei Niang pergi ke Xixianmen dan menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, tujuan dari 12 metode membutakan Kaisar Abadi adalah gerbang abadi utara. Tidak ada kecelakaan, meskipun dikawal oleh 12 penguasa abadi, ia masih dicegat oleh makhluk abadi lainnya. Jelas sekali, dia ingin menangkap puluhan ribu batu abadi kelas atas. Tujuan keluarga Huangfu telah tercapai, menjamin keamanan Mei Niang. Mei Niang sudah dekat dengan Xixianmen, dan dia juga berpikir bahwa dia akan baik-baik saja. Tapi biarkan dia kecewa. Satu demi satu nafas tirani, melonjak dunia, menjalin jaring raksasa yang luar biasa, menutupi Mei Niang. Wajah Mei Niang berubah drastis. Ketika ini ditemukan, mustahil untuk melarikan diri dalam jaring besar itu. Wajahnya jelek. Ada apa? Kenapa keberadaanmu masih terbongkar? Jiang Yuchan muncul. Kecuali Jiang Yuchan, ada juga 25 kaisar abadi dari keluarga Jiang. Tampaknya keluarga Jiang sangat mementingkan masalah ini. Untuk berjaga-jaga, 25 penguasa abadi telah dikirim. Dan Mei Niang hanyalah yang mulia abadi. Dikelilingi oleh musuh yang kuat, Mei Niang tidak mungkin melarikan diri. Keluarga Jiang, hati Mei Niang terasa berat. Jiang Yuchan tersenyum tipis, dengan wajah cantik, ikan tenggelam dan angsa berjatuhan. Xianzun Qianmei, serahkan batu abadi itu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Jangan pikirkan itu. Wajah Mei Niang dingin. Batu abadi ini milik para senior. Jika kamu benar-benar berani mengambilnya, pikirkan konsekuensinya. Mendengar perkataan Mei Niang, meski Jiang Yuchan masih tersenyum, hatinya juga sedikit berat. Dia tidak bodoh. Senior yang disebutkan Mei Niang kemungkinan besar adalah keberadaan mengerikan dari Sang Buddha yang tersembunyi di benua Kyushu. Pada awalnya, Jiang Yuchan ketakutan saat berhadapan dengan Sang Buddha. Untungnya, Sang Buddha tidak membunuhnya. Hanya dengan begitu dia dapat berhasil melarikan diri kembali ke alam abadi Xuanwu. Kepada Jiang Yuchan di sini, tentu saja, dia tidak ingin berurusan dengan Chen Chang'an. Tetapi karena itu adalah perintah keluarga Jiang, dia harus mendengarkan. Terlebih lagi, bahkan tanpa mengirimnya, keluarga Jiang pasti akan mengirim murid lainnya. Mengapa tidak mengirimnya ke sini? Bagaimanapun, dia membuat marah orang itu, dan ketika dia kembali, kehancuran keluarga Jiang tidak bisa dihindari. Bahkan di dalam hati Jiang Yuchan, dia cukup iri pada Huangfu Xianjia. Tak disangka, sosok menakutkan seperti itu, Huangfu Xianjia masih bisa memeluk pahanya. Cukup omong kosong. Pantas saja Huangfu Xianjia Anda menjadi lebih kuat. Jiang Yuchan tersenyum dan berkata, Yang Mulia Abadi Qianmei, Anda hanyalah Yang Mulia Abadi. Saya memiliki 25 penguasa abadi di sini, bagaimana Anda bisa menolak? Selain itu, senior itu tidak berada di domain abadi Xuanwu, dan dia tidak dapat membantumu. Bahkan jika dia mengambil batu abadi ini dan membunuhmu, tidak akan ada yang tahu. Begitu kata-kata ini keluar, Mei Niang tetap diam. Hanya sebuah biola muncul di pelukannya. Jari-jari giok yang ramping menarik senarnya, dan suara dentang biola bergema di langit dan bumi, berubah menjadi suara pembunuhan. Tapi kesenjangan ranahnya terlalu serius, dan kekuatannya tidak bisa mengimbanginya. Penguasa abadi itu memperhatikan dengan acuh tak acuh, lalu menembak. Jiang Yuchan memperingatkan, jangan bunuh dia. Segera, Mei Niang ditekan dan ditangkap di depan Jiang Yuchan. Mei Niang memandang Jiang Yuchan dengan dingin.
Seorang kaisar abadi membuka mulutnya dan memberitahu Jiang Yuchan. Nona, saya belum menemukan banyak batu abadi di tubuhnya. Benar saja, keluarga Huangfu tidak bodoh. Jiang Yuchan sepertinya tidak terkejut, dan tersenyum. Mei Niang terdiam. Xianzun Qianmei, sebenarnya saya datang bukan untuk merebut batu abadi senior, saya hanya ingin bertanya kondisi apa yang telah dicapai Huangfu Xianjia dan senior Anda. Jika kamu mau memberitahuku, aku akan melepaskanmu. Mendengar kata-kata Jiang Yuchan, Yang Mulia Qianmei sedikit bingung. Dia mencibir, kenapa aku harus memberitahumu? Bahkan jika kamu membunuhku, secara alami akan ada orang lain yang akan mengirimkan batu abadi itu kepada senior. Jiang Yuchan tersenyum sedikit, dan dia meminta Kaisar Abadi untuk mundur, hanya menyisakan dia dan Mei Niang. Xianzun Qianmei, mengapa keluarga Jiang saya dan keluarga Huangfu Xian Anda harus kehilangan keduanya? Awalnya, saya tidak setuju dengan rencana keluarga Jiang, karena saya tahu bahwa saya telah memprovokasi senior itu, dan tidak ada buah yang baik untuk dimakan. Sepertinya kamu memiliki pengetahuan diri. Mei Niang terkejut. Dia tahu betul bahwa Chen Chang'an sangat kuat, tak terduga, dihidupkan kembali, dan segala macam cara, bahkan Wu Ming, yang dulunya adalah penguasa domain abadi, diyakinkan oleh Chen Chang'an. Itu karena dia bertemu Chen Chang'an. Oleh karena itu, ada kesadaran seperti itu di hati saya, dan kekaguman terhadap Chen Chang'an. Tapi di sini, Jiang Yuchan, mendengarkan nada suaranya, mengapa dia begitu cemburu pada Chen Chang'an? Bagaimanapun, Jiang Yuchan belum pernah melihat Chen Chang'an sebelumnya. Mei Niang sangat bingung. Jiang Yuchan sepertinya melihat kebingungan di mata Mei Niang dan tersenyum. Sebenarnya, saya pernah melihat senior sebelumnya, tapi saya tidak menyangka bahwa di antara ribuan makhluk abadi, akan ada hubungan antara keluarga abadi dan senior. Karena ini masalahnya, Huangfu Xianjia Anda dapat melakukannya, dan begitu juga keluarga Jiangku. Karena itu, mata Jiang Yuchan seperti obor. Suatu ketika dia menghadapi Chen Chang'an, dia mengetahui identitas seniornya karena aroma wewangian yang kacau, dan dia melarikan diri. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Huangfu Xianjia melakukannya, dan apakah mereka mengetahui identitas asli Chen Chang'an. Namun Jiang Yuchan sudah mempunyai keputusan di dalam hatinya, yaitu seperti Huangfu Xianjia, ia juga akan memeluk paha Chen Chang'an. Bagaimanapun, itulah Buddha-Buddha yang pernah mendominasi ribuan makhluk abadi dan memimpin zaman kegelapan. Jika keluarga Jiang bisa memeluk paha Chen Chang'an, tunggu sampai dia kembali dan kembali ke alam atas. Keluarga Jiangnya punya tempat tinggal. Bab 269 Bagaimana dengan kepercayaan antar manusia? Mendengar perkataan Jiang Yuchan, inilah yang tidak diharapkan Mei Niang. Tentu saja, dengan Mei Niang, dia masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Jiang Yuchan. Bagaimana Jiang Yuchan bisa melihat senior di domain abadi Xuanwu? Kecuali dia pernah ke daratan Kyushu. Tapi bagaimana ini mungkin? Sebagai putri sombong dari keluarga Jiang, bagaimana dia bisa pergi ke alam bawah tanpa insiden? Jiang Yuchan tersenyum. Qianmei Xianzun, saya tahu Anda tidak mempercayainya. Senior yang Anda sebutkan pasti adalah seorang pertapa di benua Kyushu. Jika Anda izinkan saya lebih spesifik, jika lokasi pertapaannya benar, itu pasti Feixian di Kyushu benua. Gunung. Mendengar perkataan Jiang Yuchan, Mei Niang terkejut. Karena retret senior pun sudah terkenal. Kalau begitu, Jiang Yuchan ini memang pernah melihat seniornya. Mei Niang sangat terkejut. Sekarang aku tahu aku tidak berbohong padamu. Mata Mei Niang masih dingin. Apa tujuanmu? Ku bilang,
Aku hanya ingin tahu kondisi apa yang telah dicapai Huang Fuxianjia dan seniormu, sehingga dia bisa memberimu artefak Tao yang begitu menakjubkan. Jika memungkinkan, tentu saja, keluarga Jiangku juga bersedia mencapai kondisi dengan senior. Petik 2. Mei Niang terdiam, meskipun keluarga Huang Fuxianjia dan Jiang tampaknya berimbang. Saat ini, Huang Fuxianjia memiliki tanda samar untuk menindas keluarga Jiang dan menjadi keluarga abadi nomor 1 di Xuanwu Xianyu. Namun, ada banyak tambang abadi di keluarga Jiang, jauh melebihi keluarga abadi Huangfu. Sekali kompetisi, saya khawatir keluarga Huang Fuxian tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Jiang sama sekali. Tapi para senior jelas sangat menghargai batu abadi itu. Jika keluarga Jiang mengetahuinya, mereka pasti akan mengeluarkan banyak batu abadi. Hal ini jelas dibutuhkan oleh para senior. Pastinya senang dengan hasilnya. Tapi untuk pihak Huang Fuxianjia, saya khawatir pukulannya tidak kecil. Di satu sisi adalah Huang Fuxianjia, dan di sisi lain adalah senior. Biarkan Mei Niang merasakan beberapa pilihan. Melihat Jiang Yuchan tersenyum, dia mematahkannya dengan satu kalimat. Sejak senior menyerahkan Huang Fuxianjia kepada Anda untuk melelang artefak Tao itu, tampaknya mereka sangat tertarik dengan batu abadi itu. Bahkan, biarkan Huang Fuxianjia mau pergi meminjam uang kemana-mana, hanya untuk mendapatkan lebih banyak batu abadi. Mendengar perkataan Jiang Yuchan, hati Mei Niang mencelos. Melihat Mei Niang tidak berbicara, Jiang Yuchan berkata, "Sepertinya tebakanku benar." Karena Jiang Yuchan sudah menebaknya, Mei Niang tidak berkata apa-apa. Mengangguk, "Benar, kami telah mencapai kesepakatan dengan para senior, yaitu tentang batu abadi. Jika keluarga Jiang Anda ingin bersaing dengan Huang Fuxianjia, Anda harus membawa lebih banyak batu abadi untuk menemukan para senior. Kedua keluarga abadi masing-masing akan mengandalkan kemampuan mereka. Ayo kita lakukan sesuai kemampuan kita, tidak apa-apa." Jiang Yuchan mendapatkan jawaban yang diinginkannya. "Kamu pergi." Mei Niang tidak berhenti, dia pergi begitu saja. Di kejauhan, kaisar abadi dari keluarga Jiang melihat mereka, dan ekspresi mereka berubah drastis. Bagaimana wanita muda itu bisa melepaskan keluarga abadi Huangfu itu? Mereka akan berhenti, tapi dia dihentikan oleh Jiang Yuchan. "Nona, kenapa kamu membiarkan Qian Mei Xianzun itu pergi?" Seorang penguasa abadi bertanya dengan cemas. Mata Jiang Yuchan dalam dan ekspresinya tenang. Melihat menghilangnya sosok Mei Niang, dia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Masalah ini sangat penting. Ini tentang senior itu. Jika Anda tidak dapat memprovokasi, Anda tidak akan memprovokasi. Tetapi keluargalah yang harus disalahkan." Hati para kaisar abadi terasa berat dan khawatir. "Jangan khawatir, semuanya, aku akan menangani semuanya. Dari pihak keluarga, kembalilah." Mei Niang sudah melarikan diri, tidak ada jejak, dan percuma mengejarnya. Kaisar abadi menghela nafas, dan hanya mendengarkan perintah Jiang Yuchan dan berbalik. Mo Wentian sangat bersemangat. Setelah turun dari Gunung Feixian, hatinya seperti anak panah, dan dia tidak sabar untuk kembali ke kota Hualong untuk menemui saudara perempuan Hua-Huanya. Kini, tujuannya telah tercapai. Adiknya Ruhua tidak harus terus menjalani kehidupan miskin seperti itu di Paviliun Yanyu. Ikuti saja dia ke Gunung Feixian. Dengan tuan di sini, saudari Ruhua pasti akan memiliki kehidupan yang baik. Di sampingnya, Kaisar Abadi Yihai tersenyum ringan. "Adik, sepertinya kamu tidak sabar." Mo Wentian tersenyum dan meraih bagian belakang kepalanya. "Adikku Ruhua dan aku adalah kekasih masa kecil. Dia dan aku adalah yatim piatu. Kami telah bergantung satu sama lain sejak kecil.
Dia adalah kerabatku dan orang yang aku sukai. Sekarang menjadi magang senior hampir setara dengan pulang dari kekayaan dan kehormatan. Tentu saja, saya berharap dapat bertemu saudara perempuan Ruhua segera. Kaisar abadi Yihai tertawa. Mampu membuat adik laki-laki begitu terobsesi membuat orang bertanya-tanya, orang seperti apa saudara perempuan Hua-Hua yang kamu bicarakan itu? Mengatakan itu, Kaisar abadi Yihai memimpin Mo Wentian di jalan, dan kecepatannya meningkat lagi. Wansi Immortal Sovereign adalah eksistensi di tingkat Immortal Sovereign. Tapi ini hanya di 100.000 gunung, di medan tak terkalahkan. Setelah meninggalkan alam tak terkalahkan, dia ditekan dengan metode ini. Basis budidaya Immortal Sovereign secara langsung ditekan ke alam rahasia manusia abadi. Tentu saja, meskipun basis budidayanya ditekan, namun di benua Kyushu, bahkan budidaya alam rahasia peri manusia sudah lebih dari cukup untuk melindungi Mo Wentian. Sama sekali tidak perlu khawatir menghadapi bahaya apapun. Meski kota Hualong masih jauh dari Gunung Siwanda. Namun bagi Kaisar abadi Yihai, jarak ini bukanlah apa-apa. Di sore dan senja hari, sebuah kota besar muncul di mata Kaisar abadi Yihai dan Mo Wentian. Mo Wentian tidak bisa menahan kegembiraannya dan tertawa. Hualong Cheng, aku kembali, Mo Wentian. Setelah berbicara, Mo Wentian membawa Yihai Xianhuang ke kota dengan tidak sabar. Kota Hualong sangat besar. Mo Wentian dan Kaisar abadi Yihai berjalan melewatinya. Mo Wentian segera datang ke Paviliun Yanyu. Ketika penduduk Paviliun Yanyu melihat Mo Wentian, mereka mengira telah melihat hantu. Bukankah ini bocah sampah dari Mo Wentian? Saya tidak mendengar bahwa dia telah mati di tangan Geng Qinglong. Bagaimana kabarmu masih hidup? Mo Wentian tersenyum dan menyapa orang-orang di Paviliun Yanyu. Ketika kepala Paviliun Yanyu mendengar berita itu, dia bergegas. Mo Wentian, anakmu tidak mati, kenapa kamu kembali? Melihat kepala Paviliun Yanyu, Mo Wentian tersenyum. Tentu saja aku belum mati. Aku kembali dan membawa pergi Suster Ruhua. Pembicaraan. Mo Wentian mengeluarkan batu roh. Ada 1000 batu roh berkualitas tinggi. Tuan, ada 1000 batu roh berkualitas tinggi di sini, yang digunakan untuk menebus saudara perempuan Ruhua. Ekspresi kepala sekolah menjadi kaku, dan matanya terkejut. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak batu roh berkualitas tinggi? Dia tidak bisa mengerti. Hei, ceritanya panjang. Setelah aku memprovokasi Geng Qinglong hari itu, aku meninggalkan kota Hualong dan pergi ke Gunung Siwanda. Kamu benar-benar pergi ke 100.000 pegunungan. Tidak hanya kepala Paviliun Yanyu, tetapi juga para penggarap lain yang hadir terkejut setelah mendengar kata-kata Mo Wentian. Mo Wentian tampak bangga. Melihat kebanggaan Mo Wentian, Kaisar abadi Yihai memberinya tatapan kosong. Ya, aku akan menghadiri pertemuan magang. Tuannya menelan seteguk air liur. Dia sudah menyadari bahwa Mo Wentian di depannya sepertinya telah banyak berubah. Meskipun dia menahan nafasnya, seluruh tubuhnya mengeluarkan paksaan yang kuat, tidak untuk berbicara. Mo Wentian, kudengar ada pemenang konferensi pemagangan bernama Mo Wentian. Dia memiliki nama dan nama keluarga yang sama denganmu. Mo Wentian sangat tidak puas ketika dia menyela kepala sekolah. Tuan, bagaimana dengan kepercayaan dasar antara orang-orang? Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini, dan mereka memiliki nama dan nama keluarga yang sama, yaitu saya, 4 murid, pemain tak terkalahkan di dunia, Chen Chang'an, seperti palsu. Dengan mengatakan itu, Mo Wentian menepuk dadanya dengan bangga. Bab 270 Dewa yang kuat dan kuat seperti bunga, marah. Di Paviliun Yanyu, semua orang tercengang. Terjadi keributan.
Itu menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang berbicara. Lagi pula, apa yang dikatakan Mo Wentian terlalu mengejutkan. Menakjubkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahan limbah yang telah berada di kota Hualong selama lebih dari 10 tahun, tidak ada geng di kota yang menyukainya. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa aku tidak akan bertemu denganmu di bulan Januari. Ketika dia kembali ke kota Hualong lagi, dia benar-benar berubah. Menjadi pemenang konferensi magang. Menjadi senior dari master yang tiada taranya itu. Ini sulit dipercaya. Mo Wentian sangat tidak puas dengan ekspresi semua orang di paviliun Yanyu. Apakah kamu tidak percaya? Dengan mengatakan itu, Mo Wentian meledak dengan tekanan inti emas yang kuat. Di paviliun Yanyu, yang terkuat tidak lebih dari penggarap yayasan pendirian. Paksaan itu memancar keluar, sehingga semua beku dapat merasakannya dengan jelas. Sangat kuat. Anda harus tahu bahwa Mo Wentian dulunya hanyalah bahan limbah untuk pemurnian Qi tingkat pertama. Hanya dalam waktu sesingkat itu, kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat dalam. Semua orang merasa ngeri. Mo Wentian menahan tekanannya dan tersenyum. Percaya atau tidak, inilah akhirnya. Percaya atau tidak, kamu juga bisa bertanya kepada mereka yang menyaksikan konferensi magang hari itu. Aku tidak akan bicara omong kosong denganmu lagi. Batu roh yang ditebus Suster Ruhua telah diberikan kepadamu. Sedangkan untuk Suster Ruhua, kenapa dia belum keluar? Aku membawanya kembali ke Gunung Feixian. Kata-kata Mo Wentian membuat semua orang terdiam. Jika Mo Wentian berbohong, budidayanya asli. Beralih ke beku lain, tidak mungkin untuk melontarkan paksaan yang luar biasa seperti itu. Artinya segala sesuatu kemungkinan besar benar. Ya ampun, Mo Wentian ini ternyata adalah murid dari master yang tiada taranya itu. Lebih banyak pemenang dari konferensi magang. Bagaimana dia melakukannya? Ini benar-benar menumbangkan persepsi semua orang. Terutama sang master sangat terkejut. Kemudian, dengan penuh kekhawatiran, dia ragu-ragu, tidak tahu harus berbuat apa. Lihat ekspresi masternya berubah. Mo Wentian mengerutkan kening, merasakan firasat buruk. Tuan, bagaimana dengan saudari Ruhua? Mengapa kamu belum melihatnya keluar? Tuannya menghela nafas dan tidak berani menyembunyikannya. Hari ini Ruhua ditemui oleh majikan kedua dari geng Qinglong, dan sekarang dia telah ditangkap di geng Qinglong. Apa? Wajah Mo Wentian berubah drastis, dan dia langsung marah besar. Raungan naga bergema di kota transformasi naga. Dia mengeluarkan pedang punggung naga, mematikan. Qinglong Gang, pengadilan kematian. Dia tahu betul temperamen kepala kedua geng Qinglong. Saudari Ruhua ditangkap dan sekarang dalam bahaya. Brengsek, brengsek, brengsek. Piton peri naga asli berubah menjadi penglihatan yang menakutkan dan lahir. Meskipun itu adalah basis budidaya Jindan. Tapi kekuatan yang meletus saat ini tidak lebih lemah dari jiwa yang baru lahir, atau bahkan transformasi dewa. Pemaksaan yang mengerikan, membuat takut semua orang yang hadir. Semua orang gemetar, karena takut Mo Wentian akan membunuh mereka semua karena marah. Sangat menakutkan. Mereka ketakutan dan sepenuhnya percaya bahwa dia adalah pemenang konferensi pemagangan, Mo Wentian. Bukan hanya nama yang sama. Geng Qinglong. Mo Wentian meraung, berubah menjadi cahaya pelangi, bergegas keluar dari paviliun Yanyu, dan bergegas menuju rumah geng Qinglong. Rumah besar geng Qinglong terang benderang. Anggota geng minum dan bersenang-senang. Satu ruangan. Jiang Ruhua berjalan berkeliling. Wajah lembutnya penuh kekhawatiran, dan dia sangat ketakutan. Di wajahnya, samar-samar dia bisa melihat bekas tamparan, sungguh. Menyedihkan. Dia mencoba segalanya untuk melarikan diri dari ruangan ini.
Tapi apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa melarikan diri dari kamar di depannya sama sekali. Lagi pula, dia hanyalah wanita yang lemah. Tidak ada latihan apapun. Saat itu, terdengar tawa keras di luar. Suara, bang, pintu didorong terbuka. Tuan kedua masuk ke ruangan yang penuh dengan alkohol. Jiang Ruhua tampak panik, ketakutan, dan ingin melarikan diri. Dia ditangkap dengan kasar oleh majikan kedua. Remas dagunya. Tuan kedua tersenyum dingin. Gadis cantik, aku akan membiarkanmu tidur malam ini. Pamanku akan menikmatimu. Tidak, tidak mau. Mata Jiang Ruhua berkaca-kaca, dan dia ketakutan. Hehe, tuan kedua mencibir dan melemparkannya ke tempat tidur. Jiang Ruhua seperti anak kucing yang lemah, tidak dapat melarikan diri sama sekali, dan hanya bisa meringkuk di sudut tempat tidur. Matanya merah, dan air mata mengalir di kedua sisi. Tuan kedua, Yin tersenyum, melepas bajunya, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang kekar, menekannya selangkah demi selangkah. Tidak, jangan kemari, tidak. Jiang Ruhua dengan cepat mencabut hosta di rambutnya, dan jepit rambut tajam menusuk lehernya dengan keras. Ada darah mengalir keluar. Dia tampak bertekad, bahkan mati. Ia juga tidak ingin dihina oleh binatang dan binatang yang ada di hadapannya. Tapi dia belum melihat Brother Wentian kembali, dia tidak ingin mati. Tapi sekarang, dia tidak punya jalan keluar. Tuan kedua mencibir, dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan menjilat bibirnya. Dia wanita kecil yang sangat kuat. Bahkan jika dia sudah mati, paman ini juga sangat tertarik dengan mayatmu. Karena itu, tuan kedua telah datang ke samping tempat tidur dan meraihnya dengan tangan yang besar. Jiang Ruhua sedih, tersenyum pahit, dan berkata dalam hatinya, Saudara Wentian, sampai jumpa dan saya di kehidupan selanjutnya. Tanpa ragu, hosta menusuk garis keturunan di antara lehernya. Momen, engah, darahnya memancar keluar seperti pegas, dan pakaiannya diwarnai merah. Gadis bau, kamu benar-benar berani mati. Tuan kedua terkejut dan tidak mengharapkan hasil ini. Saya pikir Jiang Ruhua membuatnya takut. Saya tidak berharap menjadi begitu kejam pada diri saya sendiri. Sebelum dia sempat bereaksi, dia meraih hosta di tangan Jiang Ruhua. Tepat pada saat ini, raungan bergema di seluruh kota transformasi naga. Segera setelah, disertai dengan paksaan yang menakutkan, seperti gelombang yang melonjak, memenuhi seluruh rumah. Biarkan tubuh tuan kedua tenggelam dan rasakan tekanan yang luar biasa. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Raungan itu terdengar familiar. Segera setelah, pelangi spiritual, cahaya peri. Lakukan yang ekstrim, datanglah ke mansion. Itu adalah Mo Wentian dan Kaisar Abadi Yihai. Geng Qinglong berada dalam kekacauan, dan anggota geng panik, bertanya-tanya apa yang terjadi. Pemaksaan yang sangat mengerikan, ada orang-orang kuat yang datang ke geng Qinglong. Kaisar Abadi Yihai menyapu seluruh mansion, lalu melihat ke satu arah, dia mengerutkan kening. Di sana, Mo Wentian bergegas mendekat. Hampir seketika, dia muncul di luar kamar tuan kedua. Sekarang, tuan kedua sama sekali tidak menyadari kematian Jiang Ruhua, mengenakan pakaiannya, dan hendak keluar ruangan untuk melihat orang kuat mana yang datang ke geng Qinglong. Kebetulan bertemu Mo Wentian di depan pintu. Ini mengejutkan majikan kedua. Ketika dia melihat wajah pria di depan King ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan pinggulnya, dan dia langsung marah. Mo Wentian, kenapa kamu berada di geng Qinglong? Saat dia mengatakan itu, dia penuh dengan niat membunuh, dan dia meninjunya. Ia bahkan berani datang ke Qinglong untuk membantunya menemukan kematian. Jangan biarkan dia lolos kali ini.
Adapun Mo Wentian, matanya merah darah. Dia tidak melihat ke tuan kedua, tetapi ke tempat tidur di kamar, tubuhnya gemetar tak terkendali. Di tempat tidur ada Jiang Uhua, yang pakaiannya berlumuran darah, seperti bunga yang berlumuran darah dan layu, dan tidak memiliki kehidupan. Jika, seperti saudari Hua, Buming, bos kedua meninju dada Mo Wentian. Tapi sepertinya itu dihantamkan pada senjata sihir yang keras. Mo Wentian tidak melukai sehelai rambut pun. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan besar muncul dari tubuh Mo Wentian. Dengan teriakan, tuan kedua langsung terbang. Menabrak ruangan. Lihatlah lengan majikan kedua. Itu rusak dan berlumuran darah. Tuan kedua merasa ngeri. Tidak bisa membayangkan apa yang baru saja terjadi. Mengapa kekuatan mengerikan keluar dari tubuh Mo Wentian? Dia tidak mengerti. Apa yang kamu lakukan padanya? Wajah Mo Wentian sangat suram, dan suaranya rendah, seperti auman iblis neraka. Melihat majikan kedua, wajahnya mengerikan, dan majikan kedua ketakutan. Aku. Bagaimana tuan kedua menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan? Dia langsung takut untuk buang air kecil, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar.